Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda melihat video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan dalam segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar lagi, belajar tentang Al-Quranul Hadis, yaitu kelas 11. Ya, temanya atau babnya adalah menghindari pergaulan bebas. Menghindari pergaulan bebas. Ingat, semua hal itu pasti ada batasnya, termasuk bergaul. Ya, pergaulan kita juga harus ada batasnya, tidak boleh melampaui batas. Nah, batas pergaulan apa yang kita pakai? Tentunya kita harus mengkaji syariat Islam. Karena dalam Islam diatur bagaimana kita bergaul. Bagaimana kita bergaul dengan keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahkan diatur bagaimana kita bergaul dengan orang lain, ya, yang sejenis maupun yang lain jenis, gitu ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang itu. Jangan sampai kita melakukan pergaulan bebas tanpa aturan, bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena pergaulan bebas atau kita kalau bergaul tidak ada batas-batasnya, maka naudzubillah bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Padahal zina itu merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Maka mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Ingat. Wa dan la, janganlah. Taqrabu, kalian mendekati. Zina, mendekati saja dilarang. Apalagi berbuat zinanya, naudzubillah. Kenapa? Karena innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa? Karena zina itu sungguh merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka zina merupakan suatu perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Dan zina merupakan perbuatan yang buruk, dosa besar. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati zina, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang termasuk takrobuz zina tadi. Apa itu? Ikhtilaf, dilarang. Ya, bercampurnya lelaki, wanita dalam suatu tempat tanpa batas yang bukan muhrim di situ, ikhtilaf. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhulwat, ya, berduaan menyendiri, laki-laki perempuan yang bukan mahram, dilarang itu. Maka ketika Islam melarang suatu zina, maka hal-hal yang mengarah ke zina juga dilarang. Ya, itulah hebatnya syariat Islam. Sebagaimana larangan tentang minum khamr. Minum khamr itu dilarang, dosa. Maka yang membelikan khamr juga berdosa, walaupun tidak ikut minum khamr. Ya, yang mendekati minum khamr itu juga dosa. Ya, yang membelikan khamrnya, yang menuangkan khamr ke dalam gelasnya, walaupun tidak meminum, tetap dosa. Sama dengan zina, zina dosa besar. Maka hal-hal yang menjurus ke zina itu dosa. Maka teman-teman semuanya, mari kita jaga hati kita. Ya, karena senantiasa perbuatan zina yang nyata itu sering sekali diikuti oleh perbuatan zina-zina kecil yang lainnya dan bahaya. Ya, dalam Islam jelas orang yang berbuat zina dengan nyata-nyata berbuat zina, maka hukumannya adalah dicambuk, dipukul 100 cambukan, 100 pukulan. Ya. Coba kita perhatikan An-Nur ayat 2.
Allah berfirman, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah, pukullah tiap-tiap mereka itu, laki-laki perempuan yang berzina itu, masing-masing 100 kali pukulan. Bahkan kalau ternyata sudah menikah, ya, yang laki-laki sudah menikah, yang perempuan sudah menikah, berzina, ya, bukan pasangannya, maka apa hukumnya dalam Islam? Ya, dirajam dengan batu sampai meninggal. Maka hebat sekali hukuman dari orang yang berbuat zina tadi. Itu menunjukkan betapa dosanya, betapa besar dosa suatu perbuatan zina itu. Maka teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, tetap ya, jaga hati kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dan Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, Rasulullah bersabda, setiap mata memiliki bagian zina. Setiap wanita yang memakai wewangian kemudian lewat ke perkumpulan laki-laki itu juga apa? Bisa menjerumus ke arah zina. Maka dilarang untuk tabarruj bagi perempuan. Dilarang untuk berlebih-lebihan dalam berhias untuk perempuan. Ya. Jangan sampai bau parfumnya perempuan sampai tercium sampai sekian meter sehingga berpotensi orang-orang yang lawan jenis itu mencium aromamu. Jaga itu. Jangan sampai kerudungmu malah bukan membuatmu solehah, tapi malah membuat orang-orang lain yang bukan mahrammu tertarik untuk melihatmu, memperhatikanmu. Maka jaga pakaianmu. Ya. Teman-temanku, anak-anakku dan siapapun yang sedang menyimak apa yang kami sampaikan ini, mari kita saling menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai mata ini dibiarkan melihat apa-apa yang bukan haknya. Jangan sampai telinga ini, mulut ini, tangan ini, kaki ini kita gunakan untuk mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih zina. Karena bisa jadi 1-2 orang yang berzina tetapi azabnya rata. Suatu perkampungan 1-2 tok yang berzina mungkin, tapi azabnya rata, bisa jadi. Maka mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, bagi ayah bunda yang di rumah, jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita yang seharusnya menjadi investasi akhirat kita, tetapi naudzubillah malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka karena perbuatan-perbuatan mereka. Jaga itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka Bapak Ibu, teman-teman dan semuanya saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, terutama zina. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.